Hari ini saya kembali berolahraga. Salam sehat untuk semuanya. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini. Bapak, kayak bersyukur buat pagi hari ini di awal minggu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di awal minggu ini. Pembacaan ayat saya ambil dari Efesus 3 ayat yang ke-16. Efesus 3 ayatnya yang ke-16 berkata demikian, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Banyak cara yang ditempuh orang untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan prima. Di antaranya melalui olahraga. Ada yang hanya jogging, ya dengan mengitari ya lingkungan di rumahnya, mungkin keliling di halaman rumahnya, ya mengelilingi taman di sekitar komplek rumahnya. Ada yang bermain tenis, ada yang bermain bulu tangkis, ada yang berenang, ada yang goes, bersepeda, ada yang ke fitness, yang semuanya itu bertujuan agar tubuh ini bugar. Ya, lalu ditambah dengan apa? Makanan yang bergizi, ya mengkonsumsi vitamin. Sayangnya banyak orang mengejar kesehatan, ya, kesehatan untuk tubuhnya. Ya, mereka mengejar ya kesehatan jasmaninya dan melupakan hal yang rohani. Secara jasmani sehat, tetapi ada beberapa orang yang secara rohani tidak mengalami kebugaran, tidak mengalami kesehatan. Sebab itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ya, di dalam ayat yang ke-7b dan ayat yang ke-8 ya, dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Bukan nggak berguna, tapi terbatas. Jadi latihan badani, olahraga itu terbatas gunanya. Bukan tidak terbatas, bukan saya melarang untuk berolahraga, tetapi olahraga, latihan badani itu terbatas gunanya. Ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi berguna dalam segala hal, ya, karena mengandung janji baik ya untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, jangan lupakan kesehatan rohani kita juga perlu diperhatikan. Ya, tidak hanya olahraga, ya ke fitness, melakukan kegiatan-kegiatan untuk agar tubuh kita mengalami sehat, prima, bugar dengan makanan-makanan yang bergizi, makanan-makanan sehat, bahkan diimbangi dengan vitamin-vitamin. Tapi roh kita juga, rohani kita juga harus diperhatikan agar mengalami kebugaran, agar rohani kita prima, agar rohani kita ini sehat, agar rohani kita ini semakin hari semakin kuat. Nah, kuncinya apa? Tadi Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 di situ disampaikan ya, latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah berguna tidak hanya untuk sekarang dan yang akan datang. Jadi artinya ya, rohani kita bisa kuat itu harus ya kita jaga dalam ibadah kita, ya ibadah kita. Dalam Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi rupanya ada orang-orang yang entah apapun alasannya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, menjauhkan diri dari ibadah, tidak datang dalam ibadah. Ya, kalau dulu dengan alasan karena PPKM, karena Covid, prokes, jadi harus ibadah secara online di rumah. Nah, sekarang sudah dibuka oleh pemerintah
Bahkan kita sudah lama mengadakan ibadah secara onsite, tetapi masih banyak ya ada orang-orang yang tidak mau datang ibadah ke gereja. Ya, mereka menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi juga mungkin ada masalah-masalah pribadi yang membuat ya tidak bisa datang ke gereja, tidak mau datang ke gereja. Ya, mungkin ada masalah dengan saudara seiman. Ya, mungkin ada masalah dengan hamba Tuhan, dengan gembalanya, dengan pemimpin rohaninya. Lalu condong untuk meninggalkan ibadah. Bapak Ibu sekalian, ibadah itu penting. Kalau selama kita ada waktu, ya ibadah ini melatih rohani kita. Ibadah ini juga mengandung janji untuk hari ini, untuk saat ini dan yang akan datang. Ibadah itu membangun rohani kita menjadi bugar, menjadi sehat. Mungkin ibadah itu bicara apa? Doa, persekutuan, pembacaan Alkitab, firman Tuhan, dan terutama pertemuan-pertemuan raya dalam sebuah ibadah hari Minggu. Ibadah komisi anak, remaja, pemuda, komunita, kombapa, ibadah komsel, mesbah keluarga, ibadah rumah tangga. Ini harus ya kita nikmati karena di dalamnya mengandung janji. Jadi di 2023 ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apalagi para pelayan-pelayan Tuhan, tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, Rasul Paulus menasihati, tetaplah berdoa. Nah, berdoa itu adalah bagian dari sebuah ibadah. Jadi apapun yang kita kerjakan, baik itu untuk pelayanan, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk rumah tangga, dan sebagainya, itu ditopang dalam kehidupan ibadah kita. Itu menentukan hari-hari ke depan. Waktu kita datang ibadah ke gereja di hari Minggu, kita tidak berjam-jam ya di dalam gereja, apalagi waktu saat-saat masih masa-masa Covid, diizinkan untuk ibadah. Ya, hanya 50% yang boleh ibadah dari kapasitas yang ada. Lalu jam ibadahnya pun, ya waktu durasi ibadahnya pun dibatasi maksimal 1 jam. Ya. Dan kita sudah lakukan ini berminggu-minggu, lalu kemudian PPKM dibuka, kita kembali ibadah secara normal. Mari nikmati, gunakan waktu yang ada untuk cari Tuhan. Karena ibadah yang kita nikmati itu menentukan kebugaran kita, ya kebugaran rohani kita, kebugaran roh kita menjadi fit, menjadi prima, menjadi sehat. Dan itu membawa kita untuk masuk menghadapi hari-hari ke depan. Hari ini ya di minggu pertama, di hari Senin, di depan kita ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ke hari Minggu lagi. Dan di dalam hari-hari kita ke depan ini ada banyak hal yang mungkin yang bisa membuat ya kita kehilangan damai sejahtera, membuat kita mengalami penat, kejenuhan, menghadapi tantangan. Tapi ketika kita isi ya terlebih dahulu di hari Minggu ya, dengan ibadah itu memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati hari-hari hidup kita. Dan di tengah minggu ada ibadah-ibadah, kita ikuti dan kita akan melihat ya, betapa rohani kita ini menjadi sehat, menjadi prima, menjadi bugar. Jadi tidak hanya jasmani kita saja yang sehat, tetapi roh kita, rohani kita pun menjadi sehat. Itu saja yang saya ingin sampaikan di awal pekan, awal minggu ini, di hari yang baru ini. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Engkau mengajar kami untuk mencari Tuhan. Tidak hanya kami melatih jasmani kami, tubuh kami, badan kami untuk menjadi sehat, tetapi roh kami, rohani kami juga menjadi sehat melalui ibadah yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini. Ada pagilatan Tuhan, ada ibadah VIP, Victory in Prayer, ada ibadah komisi, kaum wanita, kaum bapak, kaum pria, ibadah rumah tangga, mesbah keluarga. Dan kami nikmati dengan penuh kesungguhan, dan kami akan menikmati betapa dahsyat ya ibadah itu mengandung janji yang luar biasa. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan.
Yang sedang punya kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Yang sedang punya pergumulan, apapun pergumulan mereka, Tuhan menolong, melepaskan, menjawab apa yang menjadi doa-doa mereka. Andai kata mereka harus menghadapi masalah, ya tetap menghadapi masalah dan belum kunjung selesai, Tuhan memberikan kecakapan untuk menanggungnya dengan baik. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersama-sama buka hari ini dengan rasa syukur. Kami buka kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, kunci pendidikan, kunci bisnis kami, bahkan kunci berkat kami untuk minggu ini. Penuh dengan berkat Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Kita jumpa pada hari Kamis dalam renungan tengah minggu pada pukul 8.30 pagi, dan setiap hari Senin di awal minggu kita juga akan jumpa dalam renungan awal minggu renungan awal minggu pada jam 8.30 pagi, khusus tanggal 1 setiap bulannya. Renungan awal minggu menjadi renungan awal bulan setiap tanggal 1 tiap bulannya, dan jamnya tidak pukul 8.30 tetapi jam 5 pagi. Tuhan memberkati, tetap semangat, salam sehat, tetap jaga prokes walaupun sudah diberikan kelonggaran. Tuhan memberkati.